Kalian pasti tidak asing dengan Sir Isaac Newton. Ya, akibat peristiwa apel, Sir Isaac Newton menjadi ilmuwan terkenal hingga saat ini. Dipercayai suatu waktu, ia sedang duduk di bawah pohon apel dan melihat buah manis itu jatuh ke tanah. Peristiwa yang mungkin dianggap sepele itu nyatanya dipikirkan dengan serius oleh Newton. Bagaimana bisa apel itu jatuh dari pohon? Pasti ada yang mempengaruhinya. Mungkin demikian pikiran Newton kala itu. Kisah ini pun berkembang hingga sekarang di seluruh dunia dan dipercaya sebagai latar belakang Isaac Newton mengungkap fakta soal gravitasi dan hukum seperti itu Newton. Sama halnya seperti Andre Marie Ampere, penemu satuan ampere, William Thomson, penemu satuan Kelvin, Blaise Pascal, penemu satuan pada tekanan yaitu Pascal, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, yuk simak sampai akhir. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andrew Jason Siburian dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu dan terlindungi di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nomor 11. Sebuah alat musik bergetar terus-menerus menghasilkan gelombang dari sumber suara di S ke W dengan kecepatan merambat 340 meter per second, amplitude 14 cm, dan frekuensi 20 Hz. Titik W berjarak 17 meter dari sumber di S. Jika sumber bergetar 16 kali dengan getaran awal pada arah amplitude negatif, fase gelombang di W adalah A 1, B, V, C 2V, D 30P, E 32P. Untuk pembahasan nomor 11, persamaan untuk gelombang tersebut Y sama dengan min A sin kali omega T dikurangi dengan Kx sama dengan min amplitude sin 2P kali frekuensi kali T dikurangi dengan 2V bagi lambda kali X. Y sama dengan negatif 14 sin kali 2V kali 20T dikurangi dengan 2V bagi V per F dikali X sama dengan negatif 14 sin 40 VT dikurangi dengan 2P bagi 17X dengan Y dalam cm dan X dalam meter. Bagian di dalam kurung menunjukkan sudut fase di titik X pada waktu T. Waktu yang diperlukan untuk terjadinya jumlah getaran 16 kali oleh sumber adalah F sama dengan N bagi T, T sama dengan N bagi F, sama dengan 16 bagi 20, sama dengan 0,8 second. Maka di titik W, sudut fasenya adalah V sama dengan 40 PT dikurangi dengan 2P bagi 17X, sama dengan 32V dikurangi dengan 2V, sama dengan 30V radian. Karena sudut fasenya merupakan kelipatan genap V, maka fasenya 0 atau 1. 12. Sebuah ledakan tepat atas kepala terdengar 3 detik setelah cahaya ledakan tampak oleh pengamat di permukaan bumi. Jika cepat terambat bunyi di udara 350 meter per detik, berapa ketinggian ledakan tersebut dalam kilometer? A 0,35, B 0,7, C 1,4, D 350, dan E 700. Untuk pembahasan nomor 12, sumber cahaya dan butik bunyi ada di titik yang sama, tetapi pengamat melihat ada jeda antara datangnya cahaya dan bunyi. Cahaya lebih cepat dari bunyi sehingga dapat diformulasikan H sama dengan C kali T. H sama dengan kecepatan bunyi kali T ditambah 2. Maka CT sama dengan kecepatan bunyi kali T tambah 2. 1 tambah 2 per T sama dengan C bagi V kecepatan bunyi. T sama dengan 2,3 kali 10 pangkat negatif 6 detik. H sama dengan CT sama dengan 700 meter. Jawabannya adalah B. Nomor 13. Sebuah teleskop kecil terdiri dari dua lensa cembung. Lensa pertama memiliki panjang fokus 40 cm dan lensa kedua 20 mm. Maka jarak antara kedua lensa agar pengamat dapat melihat bulan melalui teleskop dengan jelas tanpa perlu membuat matanya berakomodasi adalah berapa milimeter? A 10, B 240, C 340, D 402, dan E 420. Untuk pembahasan nomor 13, jarak benda lensa pertama
Lensa pertama hampir sama dengan tak hingga, karena bulan sangat jauh dibanding panjang fokus lensa. Maka jarak bayangan lensa pertama 1/S1 aksen sama dengan 1/f1 dikurangi dengan 1/S1 sama dengan 1/20. S1 aksen sama dengan 40 cm. Agar mata tidak berakomodasi, sinar keluar harus sejajar. Dengan kata lain, bayangan lensa kedua harus terbentuk pada jarak tak hingga. S2 aksen sama dengan tak hingga. Jika D adalah jarak antara lensa pertama dan lensa kedua, maka 1/S2 sama dengan 1/f2 dikurangi dengan 1/S2 aksen. Bayangan dari lensa pertama merupakan benda bagi lensa kedua. Artinya jarak antara kedua lensa tersebut, D dapat dinyatakan sebagai D sama dengan S1 aksen tambah S2. Sehingga 1/D dikurangi dengan S1 aksen sama dengan 1/f2. D dikurangi dengan S1 aksen sama dengan 2. Artinya D sama dengan 40 cm. Jawabannya adalah E. Nomor 14. Cahaya monokromatik dari dua celah sempit yang berjarak 60 cm dari layar berbeda setengah fase. Jarak antara dua celah 0,6 mm. Jarak antara dua garis gelap terdekat yang simetri terhadap pusat adalah 0,8 mm. Estimasi rentang panjang gelombang cahaya yang digunakan: A. Sinar X. B. Sinar ultraviolet. C. Cahaya tampak. D. Inframerah. Dan E. Gelombang mikro. Untuk pembahasan nomor 14, karena cahaya dari kedua celah memiliki beda setengah fase, maka interferensi destruktif yang terbentuk saat jarak yang ditempuh cahaya dari celah pertama dan kedua sama. Untuk mencari pola gelap, persamaannya menjadi N kali lambda sama dengan D kali sin theta. Artinya di titik tengah antara dua celah pada layar akan terbentuk pola gelap pusat sama dengan gelap orde 0. Jarak antara dua garis gelap terdekat yang simetri terhadap pusat X, artinya jarak antara dua garis gelap orde 1. Sehingga jarak tersebut sama dengan 2 kali jarak garis gelap orde 1 ke gelap pusat. Untuk theta kecil, sin theta hampir sama dengan tan theta. Tan theta sama dengan 1/2X bagi L, sama dengan 1/2 kali 0,8 bagi 600, sama dengan 1/1500. Gelap orde 1 terjadi pada 1 kali lambda sama 0,6 sin theta. Lambda sama 4 kali 10 pangkat negatif 4 mm. Panjang gelombang ini masuk dalam rentang visual atau cahaya tampak. Jawabannya sama dengan C. Nomor 15. Natrium memiliki frekuensi ambang 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Kecepatan elektron yang melompat dari logam natrium jika ditembak dengan cahaya dengan panjang gelombang 4,4838,31 angstrom adalah: diberikan massa elektron 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg dan 1 angstrom bernilai 10 pangkat negatif 7 mm. A. 9,81 kali 10 pangkat 5 km per second. B. 8,81 kali 10 pangkat 5 km per second. C. 7,81 kali 10 pangkat 5 meter per second. D. 6,81 kali 10 pangkat 5 meter per second. E. 5,81 kali 10 pangkat 5 meter per second. Untuk pembahasan nomor 15, energi ambang natrium E ambang sama dengan H kali F ambang sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 kali 4,4 kali 10 pangkat 14. Hasilnya sama dengan 2,917 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Energi foton yang menembak E foton sama dengan H kali F foton sama dengan H kali C bagi lambda sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 bagi 4,838,71 sama kali 10 pangkat negatif 10. Hasilnya sama dengan 4,50 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Energi foton lebih dari energi ambang, maka sebagian besar energi digunakan untuk elektron melompat. Energi tersebut E foton dikurangi dengan E ambang sama dengan 1,538 kali 10 pangkat negatif 19 joule sama dengan setengah kali M elektron kali V elektron kuadrat, maka V elektron sama dengan 5,81 kali 10 pangkat 5 meter per second. Jawabannya E. Nomor 16. Setelah disimpan selama 24 hari, suatu unsur radioaktif masih bersisa sebanyak 12,5% dari jumlah semula. Waktu paruh unsur tersebut adalah berapa hari? A. 20, B. 16, C. 10, D. 8, dan E. 5. Untuk pembahasan nomor 16, T sama dengan 20 hari. N per N0 sama dengan 12,5% sama dengan 1/8.
N per N0 sama dengan EXP kali negatif lambda kali T. Ln N per N0 sama dengan negatif lambda kali T. Ln 12,5% sama dengan negatif lambda 24. Ln 1/8 sama dengan negatif lambda 24. Lambda sama dengan 3 ln 2 per 24. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai N per N0 sama dengan 1/2. Maka ln 1/2 sama dengan negatif 3 ln 2 per 24. T paruh. T paruh sama dengan 8 hari. Jawabannya adalah D. Reaksi fusi inti hidrogen membentuk inti helium di pusat matahari dapat dituliskan sebagai berikut. 4 atom hidrogen bernilai 1. 1 atom helium bernilai atom relatif 2 ditambah dengan 2 atom E dengan nilai atom relatif plus 1 ditambah E. Massa dari 1 atom hidrogen bernilai atom relatif 1 adalah 1,007825 SMA. Nilai dari 1 atom helium bernilai atom relatif 2 adalah 4,002604 SMA. Dan massa dari nilai atom relatif plus 1 dari E adalah 0,00549 SMA dengan 1 SMA bernilai sama dengan 1,66 kali 10⁻27 kg. Berapa energi yang dibebaskan oleh 1 kg reaksi fusi inti hidrogen membentuk inti helium? Diberikan E sama dengan negatif 1,602 kali 10⁻19 kolom. A 6,20 kali 10⁻8 eV. B 6,20 kali 10⁻14 eV. C 6,20 kali 10⁻20 eV. D 3,84 kali 10⁻27 eV. E 3,84 kali 10⁻33 eV. Untuk pembahasan nomor 17, untuk satu reaksi energi yang dihasilkan adalah E sama dengan delta M kali C kuadrat. Delta M sama dengan 4 kali M dari 1 atom hidrogen dikurangi dengan M kali 1 atom helium dikurangi dengan 2 kali 1 atom E sama dengan 0,027598 SMA sama dengan 4,58 kali 10⁻⁻29 kg. Energi E sama dengan 4,122 kali 10⁻⁻12 Joule. Energi sebesar ini dihasilkan dari reaksi 4 atom hidrogen bernilai 1 nilai atom relatif 1 bermassa 4 kali 1,007825 SMA sama dengan 6,69 kali 10⁻⁻27 kg. Artinya 1 kg inti atom hidrogen energi totalnya E dibagi dengan 6,69 kali 10⁻⁻27 sama dengan 6,20 kali 10⁻14 Joule. Untuk mengonversinya ke dalam eV, energi dalam Joule ini dibagi muatan 1 elektron. 3,84 kali 10⁻33 eV. Jawabannya adalah E. Nomor 18. Sebuah elektron dari angin matahari datang menuju permukaan bumi dari angkasa di arah 50 derajat lintang utara. Eksperimen mengindikasikan bahwa kutub selatan dan kutub utara magnet bumi secara berturut-turut terletak berdekatan dengan kutub utara dan kutub selatan bumi. Maka kejadian yang tidak mungkin terjadi menurut pengamat yang tinggal di kutub utara bumi adalah A. Elektron tersebut akan bergerak spiral berlawanan arah jarum jam menuju kutub utara. B. Elektron akan bergerak spiral berlawanan arah jarum jam menjauhi kutub utara mengarah ke selatan. C. Elektron akan melingkar-lingkar di atas lintang utara 50 derajat berlawanan arah jarum jam. D. Elektron akan berbelok lepas menjauhi bumi ke arah barat. E. Elektron akan mengalami percepatan lurus jatuh hingga permukaan bumi. Untuk pembahasan nomor 18, ingat hubungan F sama dengan Q kali V kali B. Adanya elektron menuju permukaan bumi menandakan arah kecepatan E menuju bumi. Medan magnet bumi arahnya dari selatan ke utara. Dengan kaidah tangan kanan, jika arah datang elektron tersebut tepat tegak lurus terhadap B, maka elektron tersebut mula-mula akan dibelokkan ke barat. Kaidah tangan kanan memberi ke arah timur. Tetapi ingat muatan elektron negatif sehingga harus dibalik arahnya, mengubah arah kecepatannya menjadi ke barat. Dengan cara yang sama, saat ke barat dan bertemu B yang mengarah ke utara, elektron akan dibelokkan ke atas dan seterusnya. Kejadian ini dari arah kutub utara bumi dilihat sebagai gerak melingkar berlawanan arah jarum jam. Dengan demikian, semua pilihan jawaban yang mengandung gerak melingkar berlawanan arah jarum jam
benar. A, B, dan C. Pada pembelokan pertama, jika kecepatan mula-mula elektron besar, bisa jadi elektron tidak berputar-putar, hanya berbelok saja ke arah barat meninggalkan bumi. Sehingga pilihan D juga benar. Jawabannya adalah E. Nomor 19. Perhatikan gambar pipa berisi air dan minyak di bawah ini. Perbedaan tinggi permukaan minyak dan air adalah. Untuk pembahasan nomor 19, tekanan pada ketinggian perbatasan antara minyak dan air di sisi kanan dan kiri pipa U seharusnya sama. Di sebelah kanan tekanan tekanan kanan sama dengan rho minyak kali G kali H minyak. Di sebelah kiri, P kiri sama dengan rho air kali G kali ketinggian air sama dengan rho air kali G dikali dengan ketinggian minyak dikurangi dengan delta H. Samakan kedua persamaan ini diperoleh rho minyak kali ketinggian minyak sama dengan rho air kali ketinggian minyak dikurangi dengan delta H. 1 dikurangi dengan delta H dibagi H minyak sama dengan rho minyak bagi rho air. Delta H sama dengan negatif rho air bagi rho minyak ditambah 1 H minyak atau rho minyak kali ketinggian air ditambah delta H sama dengan rho air kali ketinggian air. 1 tambah delta H bagi ketinggian air sama dengan rho air bagi rho minyak. Delta H sama dengan rho air bagi rho minyak dikurangi dengan 1 ketinggian air. Jawabannya B dan E. Nomor 20. Gaya angkat pada pesawat terbang muncul dari selisih antara gaya yang ditimbulkan oleh perbedaan tekanan di atas dan di bawah sayap pesawat. Sebab kecepatan udara di atas sayap lebih kecil daripada kecepatan udara di bawah sayap. Dua pernyataan di atas. A. Pernyataan pertama benar, kedua benar, serta menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan pertama benar, kedua benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan pertama benar, kedua salah. D. Pernyataan pertama salah, kedua benar. E. Kedua pernyataan salah. Untuk pembahasan nomor 20, desain sayap pesawat terbang dibuat agar udara yang melalui bagian atas sayap memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding udara yang melewati bagian bawah sayap. Ini ditujukan untuk memunculkan gaya angkat pesawat melalui selisih tekanan udara di atas dan di bawah sayap pesawat. Sehingga pernyataan pertama benar dan kedua salah. Jawabannya adalah C. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep kinematika terlihat saat kita menghitung waktu tempuh perjalanan dengan kendaraan atau mengamati kecepatan jatuhnya buah dari pohon. Dinamika tampak pada rem mobil yang menggunakan gaya gesek untuk berhenti, serta pada roket yang bisa terbang berkat gaya dorong hasil pembakaran bahan bakar. Prinsip usaha energi daya digunakan pada panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik, dan pada eskalator yang memudahkan orang naik tanpa banyak usaha. Momentum dan impuls berperan pada airbag mobil yang mengurangi benturan saat kecelakaan, serta pada pemain basket yang menepuk lutut ketika mendarat untuk mengurangi gaya hentakan. Pada gerak rotasi dan keseimbangan, kincir angin berputar karena momen gaya angin, sementara kursi putar berputar lebih cepat saat tangan dirapatkan karena perubahan momen inersia. Gravitasi menjaga satelit tetap mengorbit bumi dan membuat air selalu mengalir ke bawah. Konsep fluida tampak pada kapal yang bisa mengapung di laut berkat hukum Archimedes dan pompa air yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Gelombang dan bunyi digunakan pada USG di rumah sakit dan pada radar polisi yang mengukur kecepatan kendaraan dengan efek Doppler. Dalam termodinamika, kulkas menjaga makanan tetap segar dengan prinsip siklus kalor, sedangkan mesin mobil mengubah energi panas dari bensin menjadi gerak. Listrik dan magnet diterapkan pada instalasi listrik rumah sesuai hukum Ohm, serta pada generator PLTA yang mengubah energi gerak air menjadi listrik melalui induksi magnet. Pada optik, kacamata membantu memperbaiki penglihatan dengan lensa, dan kamera memanfaatkan pembiasan cahaya untuk menghasilkan gambar. Terakhir, konsep fisika modern hadir pada panel surya yang bekerja pada efek fotoelastrik, serta teknologi MRI di rumah sakit yang memanfaatkan prinsip kuantum dan medan magnet untuk menghasilkan citra tubuh manusia. Kesimpulannya, fisika dasar sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari karena hampir setiap aktivitas manusia melibatkan konsep-konsep fisika, mulai dari gerak kendaraan, penggunaan listrik, kerja mesin,
hingga teknologi canggih seperti satelit, MRI, dan panel surya. Semuanya berdiri di atas prinsip-prinsip dasar fisika. Dengan memahami fisika, kita bukan hanya bisa menjelaskan fenomena alam, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi yang memudahkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya.